Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 27 Juli 2020 hari Senin. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Surabaya dan sekitarnya, bukan Surabaya aja sih, semua teman-teman di semua kota bilang katanya dingin sekali. Benar sih memang. Airnya juga dingin karena mau musim kemarau sepertinya ya. Dan di pagi yang sejuk ini kekasih Tuhan, saya harapkan Anda tetap bersemangat untuk bersama-sama beraktivitas. Apapun aktivitas Anda, dimanapun berada, saya mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Ponco Haryo dari Gereja Betani siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Ponco. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik selalu. Baik. Ya, puji Tuhan kalau saya ini. Apa Pak? Ya bisa, karena kan pada hari-hari ini kan banyak yang tidak terduga. Saya melihat teman-teman saya juga. Ya, termasuk sebetulnya kalau dihitung itu 16 hari yang lalu, bahkan mertua saya. Kalau mertua saya bukan karena sakit apapun, karena memang sudah tua. Sudah 84 tahun. Okay. Jadi dipanggil Tuhan dalam keadaan yang betul-betul nggak ngerepoti, selama hidupnya nggak pernah masuk rumah sakit. Berapa hari yang lalu Pak? 16 hari yang lalu. Turut belasungkawa. Iya. Kami merelakan betul karena kesehatannya semakin turun, tapi tidak dalam keadaan sakit. Dan bahkan dia pergi pun kita semua masih tidur. Jadi waktu bangun kok dilihat kok nggak ini begitulah. Ya. Saya sampai dan itu menginspirasi anaknya dan seterusnya. Kalau besok pergi yang begitu. Saya juga berdoa kalau pergi pas tidur Pak. Iya. Nggak nyusahin orang, nggak sakit. Iya, nggak perlu harus ini. Bayangkan umur 84 tahun. Ya kebetulan dia juga dokter. 80 tahun dia betul-betul kalau sakit apapun dia nggak mau. Ya istilahnya sakit-sakit yang biasa, yang lebih sulit dan sebagainya nggak mau pokoknya. Dan akhirnya pada waktunya Tuhan ya. Dan malam sebelumnya itu malah dia dalam keadaan happy. Jadi kelihatan mungkin bahwa sadar ya, mau dijemput gitu ya. Jadi senang dia senang. Jadi kami nggak tahu ya itu tadi. Kadang-kadang bagi orang-orang yang ini ditinggal itu kaget memang. Cuma tanda-tanda kecil itu sebenarnya Tuhan sudah beri tanda gitu. Jadi bagi orang-orang yang yang tidak dalam Tuhan itu betul-betul bingung betul. Tapi kalau saya percaya ya sudah dalam tidak usah sedih yang berlebihan karena dia pulang. Dia pulang betul. Dan orang yang pulang itu senang Mbak ya. Lepas dari semua hal yang ya berat ya. Bagaimanapun apalagi sudah 84 ya. Jadi ini saya sekedar cuma memberikan pengantar ini bahwa pada suatu hari kita juga akan pulang. Setiap kita ini sedang antri nomor. Ya itu kan kita repotnya kita nggak tahu kapan. Nomornya berapa kita nggak tahu. Beberapa yang terakhir ini teman-teman saya bahkan lebih muda daripada saya. Jadi sudah pulang duluan. Nah ini contoh bahwa marilah kita selama kita yang ada kesempatan di sini, kita itu persiapkan yang baik dan seterusnya. Dan itu nanti menjadi poin terakhir juga dari apa yang saya. Jadi ini sudah terakhir nih. Baru mulai sudah terakhir. Bahwa cobalah jadi orang ya pada suatu saat yang kita harus sadar kita waktunya selesai. Ya, jangan sampai dan tidak usah ketakutan ya. Tidak usah ketakutan. Ada pengharapan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus di itu dia. Sana ya. Oke, Pak Ponco. Makanya judulnya saya berikan judul mewaspadai kelelahan pengharapan. Jangan sampai kita tuh lelah dalam berpengharapan hanya karena berharap saja sudah lelah gitu. Ngomong Pak Ponco ini kan dosen kekasih Tuhan beliau. Tadi kami sempat cerita beliau ini kalau ngajar dari pagi sampai malam duduk gitu. Gara-gara kondisi seperti ini. Jadi ada positifnya positifnya kita bisa semakin banyak di rumah dengan keluarga yang ngumpul dan ini juga menurut saya gini, kalau banyak orang komplain, terus kalau saya untuk
di rumahnya bersama dengan keluarga itu saya enjoy. Berinteraksi terus memberikan. Sebentar, Bapak enjoy, mereka enjoy nggak? Anak-anak enjoy nggak dengan Bapak? Mereka juga enjoy. Syukurlah. Walaupun jangan sampai gini, saya enjoy, anaknya nggak enjoy masalahnya. Walaupun kadang-kadang saya lihat anak-anak juga perlu ini privacy mungkin ya. Jadi kalau mereka ngomong sendiri gitu ya, saya ngomong apa sudahlah, Bapak ini. Tapi saya tahu persis waktu saya misalkan lagi ngomong, mereka juga dengerin dengan sungguh-sungguh, gitu loh. Karena ada teman saya yang dia lagi ngomong sekian menit gitu, anaknya lihat jam, terus dia ngomel. Waduh, lah siaran Mbak, kita lihat jam. Kalau anak saya baik-baik, masih puji Tuhan lah. Masih oke lah, diajak bercanda ya. Dan kalau ditanya ya semuanya dijelasin dan seterusnya gitu. Syukurlah. Masih saya menganggap ya keluarga normal itu keluarga yang sebetulnya dengan keluarga itu seharusnya kalau ada kesempatan yang lebih banyak malah itu seneng, malah lebih ya lebih punya ini itu namanya betul-betul home at home. Alangkah indahnya kalau kita itu di rumah betul-betul at home. Ya memang tadi yang nggak enaknya itu bayangkan kalau saya pernah itu mulai pagi sampai dengan pas jadwalnya itu pas yang itu banyak ya mulai pagi itu duduk terus. Waduh. Saya Pak agak kesini bisa, wajahnya Bapak nggak kelihatan tuh di video. Bukan kasihan, saya bukan kasihan, Mas pakai di video iya dong. Ini. Nah, bukan kasihan cuma pada saya yang duduk terus, kan biasanya kalau saya di kelas itu bisa jalan-jalan, ini sekarang dan duduk. Bisa ngelihat langsung. Ya. Lebih sulit ya Pak ya ngajar. Dan lebih sulit, jauh lebih sulit, tapi ya sudahlah. Kita adalah orang yang kita adalah orang-orang yang harus bisa adaptasi, menyesuaikan dengan situasi apapun. Nah, yang kasihan juga laptop saya. Lo beli lagi Pak cadangan, panas laptopnya. Iya betul. Dan ya nggak tahu ya selama sekian bulan ini nggak ada masalah. Cuma teman saya sudah mulai ngomong bermasalah ini, bermasalah itu gitu loh. Ternyata kalau terus digenjot terus ya kasihan juga benda-benda. Dia kalau bisa ngomong mungkin dia bilang kesel Pak gitu. Dan saya ya mungkin karena juga usia ya, saya kaget waktu malam itu saya lihat kok saya waktu jalan di rumah kok rasanya kok lain loh. Kaki saya ternyata bengkak sampai. Aduh. Gitu. Ya cuma saya baru sadar mungkin kurang minum, kurang gerak. Setelah itu saya imbangi lebih banyak gerak dan minum. Ya. Ada olahraga juga. Sekarang hampir nggak ada. Ya cuma jalan sekitar kompleks itu sekarang. Itu lumayan jalan daripada tidak. Saya menargetkan kalau bisa satu hari bisa di atas 5.000. Tapi kemarin ya 5.000 langkah kan bisa dihitung ya. Terus tapi kemarin saya bisa sampai 12.000. Oh puji Tuhan. Supaya kakinya nggak bengkak lagi. Iya itu dia. Oke. Ini kami juga ngomong lihat jam, bukan karena saya nggak, karena waktunya dibatasi. Oke. Mewaspadai kelelahan pengharapan, Pak Ponco. Kalau bicara pengharapan itu kan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini pandemi, ada banyak orang yang sudah lelah berharap Pak, berharap bisa kerja lagi, berharap bisa sekolah lagi, berharap bisa dapat penghasilan baru karena banyak yang PHK loh Pak. Iya betul. Nah itu kan. Jadi kalau kita bisa begini nih, kita tetap bersukacita, bersukacita, bisa bertemu, betul. bisa ngobrol ini. Betul. Kita butuh sosialisasi dan orang ini sudah 4 bulan, hampir jalan 5 bulan kan. Orang sudah mulai lelah dengan wis lah gitu. Makanya saya waktu diminta untuk Bincang Pagi. Ya pas acara ini, wah ini kalau Sangkakala ini kan spesial bagi saya. Puji Tuhan. Pelayanan saya yang rohani pertama kali itu di Sangkakala. Bicara tentang keuangan. Gitu. Ya, betul. Bertahun-tahun di Sangkakala. 2002, tepatnya 2002. Iya. Berarti bisa dibayangkan sudah 18 tahun. Nah pada waktu saya dapat itu, terus Tuhan mesti ngomong apa? Lalu arah saya kok tambah lama tambah kuat. Karena kita harus sadar bahwa bagaimana kita itu diarahkan Tuhan. Saya berharap ini poin pertama yang saya mau tekankan pada kita untuk kita menyikapi adalah seberapa mengenal kita terhadap Tuhan kita. Karena
personal experience kita dengan Tuhan itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Semakin kita kalau kenal, contoh ya, ini true story betul. Saya memang sebelumnya saya pernah ngomong, tapi kan orang kalau dalam keadaan kalut kan bisa saja. Jadi ceritanya itu pada waktu anak saya masih SD mungkin, itu ya pada waktu itu di negara yang banyak penduduknya kan kita naik MRT yang gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau dia terhalang sehingga waktu kami sudah masuk dia belum masuk. Oh, okay. Bisa dibayangkan. Itu di negara asing ya? Iya, di negara asing. Dan zaman itu nggak bisa HP-HPan seperti sekarang pada waktu itu, betul. Ya, karena saya masih ingat misalnya itu pasti 12 tahun yang lalu kira-kira itu. Bayangkan pada masa itu kan nggak secanggih, belum ada WA pasti waktu itu. Nah, pada waktu itu kaget ya, cuma hebatnya pada waktu itu ya saya kan harus sampai di stasiun tertentu kemudian nunggu lagi untuk balik loh. Nah, yang hebat anak saya masih tetap di situ. Oh. Mengapa kok gitu? Karena dia tahu bahwa bapaknya nyari. Pasti akan kembali ke situ. Oh. Coba bayangkan kalau seorang anak sebentar itu bapak sadar nggak anaknya ketinggalan? Sadar, kan kita sama-sama, tapi dia terhalang orang gitu. Nah, itu salah satu contoh pada waktu itu kami tidak boleh pada waktu sudah, kan itu kan ngantri untuk masuk itu, kan terus waktunya mati kan waktunya nutup itu. Nah, mestinya kamu di belakang itu gak perlu harus maksa duluan, gitu loh. Waktu itu kami berlima, 2 yang ketinggalan. Oh, yang terhalang, 2. karena dipotong kan kadang-kadang gitu kan, dipotong orang dan sebagainya. Kan nggak mungkin kita gandengan terus masuk, itu nggak bisa. Nah, pada waktu itu Tuhan izinkan itu untuk memberikan satu pelajaran pentingnya lagi-lagi dicontoh di rumah itu kita itu membangun sesuatu. Memang ini saya pernah ya itu mungkin sudah sekian tahun. Ya. Pokoknya kalau nggak lihat mama, papa tetap di situ. Saya sudah memberikan rumus itu. Sudah diajarkan dari kecil ya. Ya, makanya ini contoh-contoh. Jangan kemana-mana, di situ aja. Di situ aja sudah, tetap di situ. Nanti papa mama nangis pasti. Nangis nggak anaknya bapak waktu itu? Nggak. Dia pokoknya dia kalau saya tanya waktu itu dia yakin, dia teringat. Ya, berarti apa? Nah, berarti gini. Kalau kita itu mengenal bapak kita, ya itu tadi ya. Orang tua itu begitu. Ya, kita tidak akan berubah. Pada waktu keadaan berubah, tetap aja di situ. Tetap di situ, dia tetap di situ. Ya. Nah, saya membayangkan begini, orang tua yang di dunia saja dengan segala macam keterbatasan, dia mau melakukan yang betul-betul terbaik untuk anaknya. Dia akan jaga, dia tidak akan kehilangan anaknya. Apalagi bapak kita yang di surga. Amin. Itu jauh lebih baik daripada kita orang tua di dunia ya. Pasti sebetulnya, saya pasti. Cuma persoalannya yang di dunia itu mau jelas kelihatan, yang kita sebut Tuhan itu nggak kelihatan langsung. Karena itu poin pertama, seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa serius, seberapa waktu kita, saya membayangkan gini, makanya pertobatan itu nggak bisa pertobatan yang cuma abal-abal, yang gampang-gampang dan seterusnya. Harus sampai pada level betul-betul kenal betul. Yang kalau kita pakai bahasa aslinya itu kan ginosko, bukan sekedar oida. Jadi kenal beneran. Seperti gini ya, Wahyu kalau dengan orang-orang yang akrab dia itu aja kita sudah langsung ini suaranya siapa, ya kan? Langkahnya aja kita. Nah, itu dia. Nah, makanya saya mengatakan bahwa berarti ini bicara tentang pengenalan yang betul-betul pribadi. Pengenalan itu menyebabkan sikap kita selanjutnya berbeda. Itu. Oke. Pak, seperti contohnya Bapak tadi ya. Kalau kita kenal Bapak kita tahu Tuhan kita tuh pasti tolong apapun kondisinya. Dan dia tidak akan terlambat. Itu yang paling penting. Ya, dia tidak akan terlambat. Ya. Meskipun juga tidak bisa terlalu cepat. Seperti yang kita bayangkan. Nah, di masa-masa menunggu itu Pak, kalau saya bayangkan ya, seperti contoh anaknya Bapak tadi, kan dia nunggu Bapak datang. Kadang-kadang mungkin ada tawaran yang menggiurkan,
Atau ada orang yang mengulurkan, ayo ikut saya aja gitu. Nah itu seperti kita ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, terus ada tawaran-tawaran di sekeliling kita, ayo sama aku aja lebih cepat, nanti pasti balik ke bapakmu, nanti bapakmu pasti cari. Ada tawaran-tawaran yang kadang-kadang membuat kita tidak berpijak pada tempat di mana seharusnya kita menunggu. Kita terdistraksi, bawa ke sana, oh iya ikut sana, makan dulu aja kan nanti papamu datang jemput nolong kamu. Ya kita minum dulu lah. Nah kadang tawaran-tawaran seperti itu juga kita alami dalam dunia ini. Nah bagaimana kita tetap bisa berharap kepada Tuhan sementara ada tawaran yang menggiurkan yang sepertinya membantu ini gitu. Saya kok membayangkan begini, kalau kita itu kenal betul-betul secara pribadi, kita tahu bahwa yang terbaik, itu kan ceritanya gini, di dunia itu kalau kita mengenal yang pasti itu orang tua kita, dan kalau kita ngerti bahwa orang tua kita pun juga pasti mau do something. Kenapa kok harus terpengaruh? Karena nunggu belum datang. Itu tadi. Karena menunggu pertolongan belum datang, itu kadang-kadang terdistraksi dengan jangan sampai kita lelah untuk berharap terhadap apa yang terbaik itu tadi. Karena kata terbaik itu nggak tergantikan. Kata terbaik itu berarti mengapa kok kita cari yang baik sementara yang terbaik bisa kita dapatkan. Itu kelamaan. Nah, ini kata kunci yang seringkali membuat orang itu akhirnya lelah berharap. Karena waktu itu bicara, banyak orang tidak suka menunggu, Pak. Itu termasuk kita juga nggak suka menunggu. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita ketika menunggu pertolongan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, agar kita tidak menjadi kelelahan dan kehilangan pengharapan. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.